Audio Jungle. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah dalam satu periode di dalam kehidupan saya tentang suatu keadaan di mana apa yang sudah kami rencanakan ternyata itu bukan rencana Tuhan. Kisah ini dimulai ketika beberapa waktu yang lalu, sekitar kurun waktu tahun 2017, saya mendapatkan surat tugas mutasi untuk pindah ke Medan. Di situ saya merasa kaget, sedih, karena saya sudah punya bayangan dan rencana bahwa saya masih akan berada di sekitar Jakarta selama beberapa tahun ke depan. Tetapi apa yang saya dapati? Saya harus meninggalkan Bekasi dan pindah ke Medan untuk bertugas di sana semenjak Juli 2017. Dan pada saat itu saya juga sedang menikmati pelayanan saya bersama keluarga, juga bersama gereja, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang mulai aktif saya jalani karena di RT RW juga saya mulai aktif. Rasa kecewa, marah, ataupun juga sedih ada di dalam hati saya. Saya pun sempat menunda keberangkatan saya ke Medan dengan menjalani satu pendidikan diklat di Bogor di Megamendung selama 2 bulan. Intinya supaya saya masih bisa dekat dengan keluarga saya. Saat itu berat sekali bagi saya untuk meninggalkan keluarga saya karena saya juga tidak bisa membawa keluarga ke sana karena anak-anak inginnya sekolah di Bekasi. Dan dalam 2 bulan itu saya beradaptasi untuk tidak bertemu dengan istri dan anak-anak saya. Saya bertemu hanya seminggu sekali ketika hari Sabtu dan Minggu diperbolehkan pulang dari diklat dan kembali ke rumah. Kemudian Senin sampai Jumat saya kembali ke Pusdiklat Megamendung untuk menjalani diklat. Saya percaya bahwa ini juga terjadi atas rencana Tuhan, sehingga saya diberikan waktu untuk beradaptasi sebelum saya benar-benar bertugas sepenuhnya di Medan. Dan ketika pada saatnya saya mau ke Medan, saya juga mencari tempat tinggal untuk tinggal di sana, dan syukurnya ada teman yang membantu saya mencarikan kos-kosan. Kebetulan teman ini adalah teman yang sudah lama saya kenal ketika kuliah, dan akhirnya kami menjadi satu kos di Medan. Singkat cerita, tibalah saya harus berangkat ke Medan. Ketika itu hari Minggu malam, saya ingat tanggal 25 September, dengan segala perlengkapan yang sudah saya siapkan, akhirnya saya berangkat ke Medan Minggu malam. Sampai di Medan, saya memulai kehidupan saya yang sendiri, tanpa keluarga, dan kami memulai rutinitas yang baru dengan keluarga saya. Istri dan anak-anak di Bekasi, saya di Medan, dan saya pulang ke Bekasi mungkin 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Tetapi puji Tuhan, di dalam perjalanan tersebut ada satu bantuan lagi yang Tuhan berikan yang mungkin tidak terpikirkan. Ketika itu ada penawaran tiket promo Sriwijaya Air, terbang sepuasnya dengan membayar hanya 12 juta dan 12 juta per tahun. Dan saya ikuti sehingga saya bisa pulang pergi hampir setiap minggu dengan biaya hanya 12 juta per tahun. Dan itu sungguh sangat membantu saya yang memang harus bolak-balik Medan Bekasi di kurun waktu 2017 sampai dengan 2019.
hingga akhirnya masa-masa tersebut saya lewati walaupun cukup berat. Kadang saya merasa tidak sanggup, tetapi oleh karena kasih Tuhan, Dialah yang memampukan saya bertahan. Dan tibalah akhirnya di kurun waktu bulan Oktober 2019, secara tidak disangka saya mendapatkan suatu kejutan dan kabar gembira. Saya mendapatkan kabar kepindahan surat tugas untuk mutasi kembali ke Jakarta. Ketika itu saya bangun di pagi hari di tanggal 5 Oktober dan pertama kali saya mendapatkan telepon kabar lewat teman saya yang menelepon saya di pagi hari, karena memang pada saat itu saya sudah tidur. Biasanya saya tidur jam 10, tetapi pada saat itu saya sudah tidur lebih awal, jam 9, sehingga saya bangun cukup pagi dan saya mendapat kabar di pagi hari tersebut dengan kondisi badan yang sudah fit. Walaupun sebetulnya kabar tersebut di jam 9 sudah tersiar kabar ada mutasi, tetapi saya tidak mendengarnya tadi malam. Dan puji syukur, itulah cara Tuhan untuk berikan saya suatu kejutan dan kabar, hadiah untuk saya boleh kembali ke Jakarta untuk bertugas dan kembali ke home base. Dan saya percaya itu semua rencana Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang memampukan dan memungkinkan semua itu terjadi di luar nalar saya. Bahkan saya tidak terpikirkan sama sekali di dalam hari-hari saya yang saya lalui itu, tetapi Tuhan punya anugerah dan rencana yang lebih baik. Bahkan ketika saat ini masa pandemi berjalan, setelah saya renungi, saya baru berpikir bahwa mungkin itu jalan Tuhan yang juga lebih baik. Karena ketika masa pandemi ini, misalkan saya harus berpindah tugas baru saat ini keluar daerah, saya akan merasakan sungguh lebih berat lagi di masa pandemi kalau harus bolak-balik. Dan Tuhan telah melihat jauh ke depan bahwa di tahun 2019 akan ada pandemi, sehingga saya di 2020 akan ada pandemi. Jadi sebelum pandemi saya harus dipindah tugaskan keluar Jakarta, dan akhirnya saya boleh masuk kembali ke Jakarta sebelum pandemi itu dimulai dan saya boleh berkumpul dengan keluarga. Itulah sekilas cerita dan kesaksian saya. Dan hikmah apa yang bisa diambil adalah kadang kita memang punya rencana, dan rencana itu sudah kita bayangkan dan susun dengan sebaik-baiknya, tetapi rencana itu bisa buyar seketika ketika memang situasi dan juga rencana Tuhan mengambil alih, ataupun memang Tuhan punya rencana dan kita tidak mengerti. Tetapi pada akhirnya ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, kita dimampukan untuk melewatinya dan bahkan mensyukurinya ketika kita telah mampu melewatinya. Itu saja mungkin kisah yang mau saya ceritakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Semoga cerita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan membuat kita bersemangat menjalani setiap pergumulan hidup kita, karena kita tahu di balik setiap kesulitan, asal kita berserah, Tuhan memampukan dan membimbing kita dan memberikan yang terbaik di akhirnya. Terima kasih. Shalom.